Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bab distribusi normal, yaitu materi matematika peminatan kelas 12. Baik, kita langsung saja. Distribusi normal, suatu variabel acak dikatakan berdistribusi normal ketika distribusi pada variabel tersebut itu berbentuk kurva normal. Ciri-cirinya untuk kurva normal, yang pertama adalah berbentuk lonceng dengan puncak tunggal di tengah distribusi. Kedua, simetris terhadap rata-ratanya. Dan yang terakhir, luas daerah yang terletak di antara kurva dan sumbu sama dengan 1. Untuk lebih jelasnya, distribusi normal baku merupakan distribusi normal dengan rata-rata mu sama dengan 0. Jadi mu itu adalah rata-ratanya dan standar deviasi sama dengan 1. Nilai normal baku Z didefinisikan sebagai berikut. Jadi Z itu adalah nilai normal baku sama dengan X dikurangi mu dibagi S. Keterangannya, X itu adalah nilai dari suatu pengamatan, kemudian mu itu adalah rata-rata, dan S itu adalah standar deviasi dari distribusi. Latihan soal yang pertama, diketahui rata-rata pengeluaran penduduk untuk belanja kebutuhan pokok selama setahun dengan rata-ratanya adalah 60 juta. Jadi mu-nya adalah 60 juta dan standar deviasinya adalah 10 juta. Misalkan seorang penduduk dipilih secara acak, tentukan peluang belanja kebutuhan pokok kurang dari 50 juta. Kita jawab, diketahui mu-nya adalah 60 juta dan standar deviasinya adalah 10 juta. Kemudian kita cari nilai normal bakunya atau Z-nya, yaitu sama dengan X dikurangi mu dibagi S. X-nya adalah 50 juta. Jadi 50 juta itu adalah nilai dari suatu pengamatan. Kemudian dikurangi rata-ratanya 60 juta, kemudian dibagi standar deviasinya. Maka sama dengan negatif 10 juta dibagi 10 juta sama dengan negatif 1. Oke, ketemu nilai normalnya adalah negatif 1. Padahal kita ditanya peluang belanja, jadi kita nyari P-nya. Jadi P untuk X kurang dari 50 juta, artinya peluang untuk kurang dari 50 juta, karena tadi X itu adalah harga dari permintaan, gitu kan. Ketemu P-nya itu Z kurang dari negatif 1. Jadi setelah kita hitung untuk kurang dari 50 juta, ketemu Z-nya adalah negatif 1. Oke. Itu sama dengan 0,1587. Nah, untuk mencari 0,1587 dari mana, kita melihat tabel norma kumulatif tabel Z. Jadi, kalau teman-teman ingin tahu tabelnya, silakan teman-teman boleh download filenya, ada di deskripsi di bawah ini. Nah, ini adalah tabel norma kumulatif, yaitu tabel Z tadi. Karena tadi ada ditanya P-nya ketika Z kurang dari negatif 1, berarti kita lihat untuk kolom kiri. Kita cari untuk negatif 1. Nah, ketemu negatif 1 ini. Kita lihat untuk kolom kedua itu adalah 0,00, kemudian sampingnya adalah 0,01 sampai 0,09. Apa artinya? Artinya adalah kalau ditanya negatif 1, berarti kita pakai kolom yang pertama. Kenapa kita pakai kolom pertama? Karena negatif 1 ditambah 0,00 itu adalah negatif 1. Berarti kita hanya pakai kolom pertama saja. Maka sama dengan 0,1587. Nah, itulah alasan kenapa Z kurang dari negatif 1 itu adalah sama dengan 0,1587. Kemudian kita coba soal yang berikutnya. Soal yang sama, akan tapi yang ditanya adalah di antara 45 juta sampai 70 juta. Jadi kita punya rata-rata 60 juta dan standar deviasinya adalah 10 juta. Ada Z1, artinya Z-nya itu ketika X-nya 45 juta,
gitu ya, karena kan tadi antara 45 sampai 70 juta. Kita cari untuk Z yang pertama, ketemu negatif 1,5. Kemudian ketika X-nya 70, kita cari Z2 nya, ketemu Z-nya adalah sama dengan 1. Selanjutnya kita mencari peluangnya. Nah, peluangnya adalah ketika X-nya 45 juta sampai 70 juta, itu sama dengan Z-nya antara negatif 1,5 sampai 1. Gitu kan? Jadi ketemu Z1 tadi dan Z2-nya. Nah, kita lihat itu sama dengan Z kurang dari sama dengan 1 dikurangi peluang Z kurang dari sama dengan negatif 1,5. Kenapa? Kita lihat karena Z yang ini itu kan daerah negatif 1,5 sampai 1. Boleh kita ganti menjadi 1 dikurangi negatif 1,5. Jadi ini adalah pernyataan yang sama. Saya ulangi lagi, karena ini adalah daerah antara dari negatif 1,5 sampai 1, boleh kita tulis Z-nya kurang dari 1 itu dikurangi ketika Z-nya kurang dari negatif 1,5. Jadi sama, daerah yang atas itu sama dengan daerah yang bawah. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mencari nilai pada tabel Z-nya. Kalau kita lihat di tabelnya, Z kurang dari 1 itu sama dengan 0,8413. Kemudian ketika Z-nya kurang dari negatif 1,5 itu adalah 0,0668. Kita lihat, kita mencari negatif 1,5. Nah, ini ketemu 0,0668. Kemudian kita mencari Z2-nya, yaitu ketika Z-nya 1. Ketika Z-nya 1 itu sama dengan 0,8413. Jadi 0,8413 maka ketemu sama dengan 0,7745. Latihan soal nomor 2. Dari data diperoleh bahwa rata-rata hasil ujian siswa adalah 75 dengan standar deviasinya adalah 7. Jika nilai hasil ujian tersebut adalah normal, tentukanlah peluang secara acak untuk mendapatkan nilai lebih dari 85. Jadi ketahui mu-nya adalah 75, kemudian standar deviasinya adalah 7. Kita cari untuk nilai normalnya atau nilai Z-nya, yaitu ketika X-nya 85, karena tadi kan lebih dari 85, maka X-nya 85. 85 kurangi 75 dibagi 7. Itu sama dengan 10/7 atau 1,428 dan seterusnya. Nah, dari sini teman-teman, kalau di belakang koma cukup banyak, kita boleh bulatkan untuk 2 angka di belakang koma. Jadi sama dengan 1,43. Kenapa kok diambil 2 angka di belakang koma? Karena tabel Z-nya hanya tersedia untuk 2 angka di belakang koma saja. Kemudian kita cari nilai P-nya atau peluangnya, yaitu Z-nya lebih dari 1,43. Oke, baik teman-teman, karena di situ ada keterangan lebih dari. Nah, untuk lebih dari di tabel Z-nya tidak tersedia, maka kita harus mengganti menjadi kurang dari. Jadi ada catatan, kalau X-nya itu lebih dari A, maka sama dengan 1 dikurangi X kurang dari A. Jadi untuk soal nomor 2, ketika dia lebih dari 1,43, maka sama dengan 1 dikurangi Z-nya kurang dari sama dengan 1,43. Oke, kita cari untuk 1,43 itu nilainya adalah 0,9236. Oke, kita lihat di sini untuk nilai 1,43. Oke, di sini ketemu 1,4. Kemudian kita tambahkan 0,03 di sini. Nah, maka ketemu ini sama dengan 0,9236. Maka 1 dikurangi 0,9236 itu sama dengan 0,0764. Maka jawaban untuk nomor 2 ketika X-nya lebih dari 85 sama dengan 0,0764. Oke, demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.